Presiden Joko Widodo menemui para korban gempa bumi yang mengungsi di Stadion Managara, Sulawesi Barat. Presiden Jokowi pun berjanji untuk memberikan bantuan bagi rumah warga dan gedung-gedung pemerintah yang rusak. Presiden Joko Widodo tiba di Kota Mamuju untuk meninjau wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Presiden langsung mengecek sejumlah tempat yang terdampak gempa, salah satunya kantor Gubernur Sulawesi Barat yang ambruk. Presiden juga mendatangi lokasi pengungsian. Di tempat ini Presiden menyapa langsung pengungsi dan memberikan bantuan logistik. Di Stadion Manakara, Presiden meninjau dapur umum dan tenda pengungsian Kementerian Sosial. Presiden Joko Widodo pun sempat berbincang dan memberikan bingkisan kepada pengungsi. Kepada para korban, Presiden memastikan rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa bumi akan mendapat bantuan perbaikan. Bantuan perbaikan rumah tersebut terbagi menjadi 3 kategori. Tak hanya itu, gedung-gedung pemerintah yang rusak juga akan diperbaiki. Gedung-gedung pemerintah yang roboh, setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti hanya retak-retak 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan duka cita mendalam bagi korban meninggal dunia. Presiden mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dari Sulawesi Barat, Fadis Abi, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Kita langsung menuju ke Syamsul Ma'arif yang berada di Majene, Sulawesi Barat untuk mengetahui bagaimana kondisi korban gempa di sana. Syamsul Ma'arif. Ya, Androtisa dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi pengungsian di Mamuju, yakni di Jalan Husni Tamrin. Di sini masih banyak saudara-saudara kita yang terpaksa harus tinggal di tenda pengungsian seadanya. Ada puluhan kepala keluarga yang masih mendiami tempat ini, dan tidak hanya orang dewasa. Tadi kami juga sempat melihat ada puluhan anak kecil yang terpaksa harus menghabiskan hari-hari mereka untuk sementara di tempat ini. Mereka tentunya masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan, utamanya untuk anak-anak. Tadi kami sempat berbincang sejenak dan rupanya mereka masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan air bersih. Dan untuk mengetahui seperti apa kehidupan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan dari pengungsi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang sejenak dengan Ibu Irma Yanti. Selamat petang, Bu. Selamat petang, Pak. Ya. Ibu, untuk saat ini apa sih yang menjadi kebutuhan mendasar untuk pengungsian di sini, Bu? Semacam beras, telur, sama minyak, sama yang untuk perlengkapan bayi, dan untuk yang ibu hamil juga. Bu, apa masih ada ternyata lokasi-lokasi pengungsian yang saat ini masih belum tersentuh bantuan, Bu? Iya, masih ada, Pak. Sekitar daerah Tapalang Indo dengan Tapalang Barat sama sekali belum ada. Bahkan ada yang dari Tapalang langsung ke sini karena mereka sudah kelaparan. Beras saja tidak ada. Itu informasi langsung dari orang warga Tapalang, Bu, atau dari mana? Orang tua langsung ditelepon. Oh, informasi dari orang tua yang ada Tapalang, Bu? Iya. Saya kan dari Tapalang, cuma kebetulan tinggal di Mamuju kerja. Iya. Baik. Selain Ibu Irma, ada Ibu Dian. Selamat petang, Ibu. Selamat petang. Ibu, maaf Bu, ini saya lihat Ibu dalam kondisi hamil. Kalau boleh tahu ini kehamilan berapa bulan, Bu? Ke-8. Sudah 8 bulan, Bu? Iya. Terakhir kapan check up-nya, Bu? Tadi sih baru dikasih info ada posko di Puskesmas Bindaga, itu pun di depan Puskesmas. Iya.
Ibu, untuk keperluan gizi ibu hamil, apakah di sini sudah bisa terpenuhi kah? Bantuan-bantuan seperti apa? Belum ada. Kan disuruh makan sayuran, makan telur, sedangkan keadaan sekarang kan makan Indomie aja dulu. Ya. Jadi mungkin harapan ibu kebutuhan-kebutuhan untuk ibu hamil juga bisa terpenuhi, Bu, ya? Iya, kalau bisa ya kayak susu, vitamin tadi udah dapat sih dari puskesmasnya. Bu, kalau untuk anggota keluarga ini anak keberapa, Bu? Anak ketiga. Anak ketiga. Untuk kakak-kakaknya yang lain, Bu, kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, Bu? Seperti susu, pampers, kalau ada ya baju. Karena kami juga nggak bawa baju waktu terjadi gempa. Oh, ini kakak anak keberapa, Bu? Anak kedua ini. Oh, ini anak kedua, usia berapa, Bu? Usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Ibu, tentunya anak ibu mungkin mengalami pas kejadian informasinya sempat ada trauma-trauma sedikit, Bu, terhadap Trauma kalau ada angin, goyang terpal dia langsung nangis. Jadi kayak takut masih. Kayak kemarin kejadian kan baru-baru ini gempa lagi di masjid pas waktu di musola dan tidak mau masuk lagi ke musola. Ibu, kalau malam apakah tidur di sini kah atau tinggal atau pindah ke tempat permanen, atau kenapa tidak sampai pindah ke rumah-rumah saudara, Bu? Kami tidak punya saudara karena kami juga pendatang. Iya. Jadi terpaksa harus tinggal di sini. Maaf, Bu, ini ibu hamil tentunya harus ada nyaman tidurnya, gizinya harus terjamin. Kalau untuk tidur di pengungsian, ibu berlaskan kasur kah atau apa? Tidak, beralaskan begini saja. Dos sama terpal. Untung masih bisa ambil bantal. Bu, kemudian untuk bersih-bersih kebutuhan MCK. Kebutuhan MCK ibu seperti apa, Bu? Kayak ringso. Apakah kebutuhan itu sudah terpenuhi untuk bersih-bersih? Belum ada. Belum ada kayak ringso, sabun mandi, odol, sikat gigi, cuci piring juga belum ada. Air bersih gimana, Bu? Kalau air bersih kita turun dulu ke bawah. Turun sumur kecil. Berarti bisa dibilang kalau di sini tidak ada belum tersedia untuk kebutuhan air bersih, Bu, ya? Belum. Ibu, kalau untuk ibu sendiri seperti apa? Harus tinggal terus ini untuk mendapatkan makanan kah? Atau bapaknya harus turun ke bawah untuk mendapatkan makanan? Kadang saya ikut juga turun ke bawah buat cari makanan. Kadang juga kalau perut saya sakit ya bapaknya sama teman-temannya yang cari. Ibu biasanya cari makan di mana, Bu? Bagaimana caranya, Bu? Cari dapur umum. Biasa kan ada itu orang ngumpul-ngumpul, kita tanya dapur umum bagi makanan atau tidak. Ibu tidak khawatir, Bu, dengan kondisi kehamilan ibu sekarang yang sudah 8 bulan gitu? Khawatir iya, tapi kan kita juga butuh makan, Mas. Butuh nutrisi juga bayinya. Di tenda ibu ada berapa banyak? Misalnya tenda ibu juga tidak tertutup, Bu? Iya. Apa? Ada 12 orang di sini, tapi mereka lagi ke bawah cari informasi kalau ada informasi pembagian sembako nanti dikabari turun. Untuk 12 orang untuk di tenda seperti ini itu gimana sih, Bu? Maksudnya pasti kan berdempet-dempetan dan sementara ibu hamil gitu. Iya, kita makanya bikin tenda baru. Untungnya dikasih juga tenda dari cari ke bawah turun. Ibu, ini anak ibu lagi menangis. Apakah biasanya memang setelah gempa sering menangis tengah malam seperti apa, Bu? Kalau sebelum gempa enggak pernah nangis, tapi setelah gempa cerewet terus. Waktu hujan, kalau hujan dia takut. Kalau kena angin takut. Ibu, kondisi rumah ibu waktu gempa seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu? Kalau kondisi sekarang bapaknya sih yang sering turun, kalau saya jarang. Tapi memang sudah sangat hancur dan sangat mengkhawatirkan lagi, Bu. Masih bisa untuk dilihat lah. Kalau saya enggak pernah lihat bapaknya, mungkin sering lihat. Terus ibu tidak pernah ada kunjungan untuk pemeriksaan. Ibu kan sudah
ketahuan lagi hamil dan berada di pengungsian, apakah ada tenaga kesehatan yang pernah datang untuk mengecek kondisi ibu? Enggak pernah sih untuk datang ngecek pas waktu mau mandi. Pas maghrib kan mau mandi turun ke bawah. Pas kebetulan para bidannya juga mau sholat. Lihat saya habis mandi, dikasih tahu di posko di dalam stadion itu ada bidan besok, silahkan datang ke stadion. Besok paginya saya cari tapi belum ada. Di situ kemudian dikasih vitamin, obat-obatan gitu? Dikasih vitamin, paracetamol, itu terus diarahkan untuk ke puskesmas. Baik, terima kasih Ibu Dian, Ibu Irma. Dan tentunya kita berharap agar kondisi ini segera bisa pulih kembali. Andro dan saya tadi sedikit cerita dari bagaimana keseharian pengungsi-pengungsi yang masih ada di bawah tenda yang sangat memprihatinkan. Itu dulu, Tisa dan Andro, kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif atas laporan Anda langsung dari lokasi tenda pengungsian di Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, tim gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.